Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersyukur buat kebaikan, kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang memuji-Mu, menyembah, sebab Engkau Bapa yang baik. Kami mau mengasihi-Mu, karena Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepada Bapa, puji Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepada Bapa, cinta aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Amin. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan.
Bapa Putri datang, Bapa Putri Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, selalu baik, selamanya Kau baik. Ya, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Ajaib Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus. Terpuji nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang berkuasa di surga. Yesus Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Menyembah
Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ramah baik, amin menyembah, amin menyembah. Sebab Engkau Tuhan yang setia, Engkau Bapa yang mulia, tiada yang sepertimu, tiada yang lain hanya Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Ya baik. Haleluya, haleluya, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Haleluya, ajaib Kau Tuhan, mulia, mulia, mulia. Haleluya. Tidak ada yang sepertimu, tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya Allah, hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas semesta. Kami bangga punya Bapa yang sepertimu.
Bapa yang ajaib, Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Hanya syukur bagimu, syukur bagimu. Ajaib, ajaib. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau hebat, luar biasa. Kami bangga. Terima kasih. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, selalu berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya.
Hidupku udah pada Yesus, katakan tinggalkanku setia menolongku. Berselalu Yesus berharap Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah Sungguh kami takkan goyah selamanya, karena Engkau jadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Sebab itu kami mau buka hati kami lagi untuk firman-Mu bagi Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman ini. Haleluya. Amen. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita lanjutkan renungan harian kita yang hari ini sampai di pasal yang ke-6 dari kitab Hosea. Karena ini merupakan sambungan dari yang kemarin, saya akan sedikit bacakan penggalan ayat yang pendahulu dari yang kemarin, dan judul perikopnya pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Hosea 5 ayat 15 saya akan bacakan sebentar. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Hosea 6 ayat yang pertama. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan,
seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Efraim tidak mau bertobat, tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikam. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Ya, jadi dari pasal yang ke-6 ini kita bisa melihat bagaimana untuk kesekian kalinya ya Tuhan dalam hal ini melalui Nabi Hosea menyerukan atau memanggil bangsa Israel supaya kembali bertobat dari jalan-jalan mereka yang sesat, dari perbuatan mereka yang sekehendak hati mereka, yaitu melakukan perjinan rohani dengan menyembah berhala-berhala. Kita tahu bagaimana hubungan bangsa Israel dengan Tuhan yang naik turun ya, pasang surut ya, seperti apa, seperti roda berputar. Kadang mereka sebentar mereka bertobat ya, kemudian mereka dalam keadaan yang tenang mereka berbelok lagi, menyembah berhala lagi, kemudian diserang oleh kerajaan lain, bangsa lain, kemudian mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tolong, mereka kembali kepada Tuhan, tapi sebentar lagi mereka kembali kepada berhala-berhala mereka dan Tuhan tolong lagi, begitu sepertinya apa namanya, seperti roda berputar. Itulah yang disebut sebagai pertobatan yang pura-pura ya. Pertobatannya tidak tidak permanen ya, tidak sejati, tapi sebentar bertobat, sebentar mereka kembali menyembah kepada berhala. Padahal yang diinginkan Tuhan di ayat yang keempat dikatakan eh, di di ayat yang keempat maksud saya, oh, kasih setia mereka itu seperti kabut pagi ya, seperti embun yang hilang pada pagi-pagi benar. Hanya sebentar saja ya kasih setia mereka kepada Tuhan. Padahal yang Tuhan inginkan ayat ayatnya yang keenam, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nah, mengapa bangsa Israel eh, mengalami hal naik turun hubungannya dengan Tuhan, pertobatannya tidak permanen ya. Kemungkinan besar salah satu penyebab yang terpenting adalah kalau kita lihat dalam perikop ini ya, bahwa pengenalan mereka akan Tuhan itu cukup dangkal ya, tidak dalam ya. Mereka tidak mengalami pengenalan Tuhan yang cukup dalam ya, sama seperti kemarin sudah diingatkan oleh Pak Heri ya, di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 dikatakan umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah ya. Jadi pengenalan akan Tuhan ini menjadi sangat penting dan ini menjadi peringatan bagi kita ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Hosea yang ke-6 ini adalah tentu yang pertama ya, diingatkan sekali lagi kepada kita bahwa mari kita terus membangun pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Hari-hari ini memang pengenalan kita akan Tuhan belum sempurna ya,
Tetapi sekali lagi bahwa kalau kita sungguh-sungguh berupaya, berusaha untuk mengenal Tuhan, maka janji Tuhan kepada kita, kita tidak akan binasa, ya, tapi menjadi pribadi atau menjadi komunitas yang kuat dan kita bertindak di tengah-tengah eh, semakin jahatnya dunia ini, ya. Bagaimana supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Tentu sudah diingatkan kemarin, ya, dan berulang-ulang bagi kita. 4M itu adalah jalan yang penting bagi kita untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi, ya. Karena kita akan menerima firman, ya, kita merenungkan firman, kita melakukan firman, dan tentunya kita membagikan firman. Yang kedua, tentu bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi adalah lewat pengalaman-pengalaman pribadi kita. Nah, eh, biarlah kita mengizinkan kita mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman pribadi? Tentu saja kembali ke 4M tadi, ya, kita melakukan firman. Ketika kita melakukan firman, ketika kita taat melakukan firman, disitulah kita diperkaya dengan pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan, mengalami pengalaman ditolong Tuhan, mengalami pengalaman dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Jadi pengalaman-pengalaman pribadi kita itulah yang memperkaya kita untuk kita bisa semakin mengenal Tuhan. Eh, yang kedua yang saya renungkan, yang saya dapatkan adalah eh, kita di dalam mengenal Tuhan itu jangan fokus kepada pertolongan Tuhan seperti mungkin yang dialami atau yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Ya. Maksudnya bagaimana? Ya, nah sering sekali kita orang yang percaya kita hanya fokus kepada pertolongan-pertolongan Tuhan. Kita fokus kepada apa yang bisa Tuhan lakukan bagi kita. Nah, sebenarnya kan yang Tuhan inginkan untuk menolong kita itu Tuhan pasti mampu karena Dia Allah yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan kita, untuk menolong perekonomian kita, untuk menolong hubungan kita yang rusak atau memperbaiki kehidupan kita yang mungkin sudah berantakan. Kita tahu bahwa Tuhan itu mampu melakukan itu, dan itu tidak perlu diragukan lagi. Tapi yang Tuhan inginkan bagi kita bukan untuk menolong kita, bukan saja untuk menolong kita, tapi yang Tuhan inginkan bagi kita adalah kita hidup di dalam kesetiaan, ya, hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita eh, hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Saya teringat kepada perumpamaan yang diberikan Yesus di Perjanjian Baru, ya, perumpamaan yang cukup populer, ya, tentang dua macam dasar, ya. Bagaimana satu orang yang disebut bijaksana membangun rumahnya di atas batu karang, dan satu orang yang disebut orang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir, ya. Dan keduanya mengalami perkara yang sama, kejadian yang sama, didatangi oleh hujan, banjir, dan angin yang kuat. Orang yang bijaksana itu rumah kehidupannya tidak goyah, tidak hancur, tidak tumbang, ya, tapi tetap berdiri teguh. Sedangkan orang yang membangun rumahnya di atas pasir itu kita tahu rumahnya hancur, berantakan, dan dikatakan sangatlah hebat kerusakannya. Tentu Tuhan mampu untuk menolong dan memulihkan orang yang bodoh itu untuk membangun kembali rumahnya dengan benar, ya. Itu Tuhan pasti bisa. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kehidupan kita seperti orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana ini tidak membutuhkan pertolongan Tuhan karena rumahnya tetap kuat, rumahnya tetap berdiri teguh akibat atau hasil daripada kehidupannya yang berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam ketaatan, sehingga dia tidak memerlukan mujizat yang besar daripada Tuhan. Karena apa? Karena rumahnya tetap bertahan, hidupnya tetap eksis, ya.
Bahkan sebenarnya itulah mujizat yang terbesar yang dia alami bersama Tuhan. Karena apa? Karena yang lain hancur, yang lain berantakan di tengah-tengah dunia yang sulit ini, tapi dia tetap eksis, dia tetap berdiri teguh, hidupnya tetap kuat di hadapan Tuhan. Itu justru mukjizat yang terbesar di dalam hidupnya, ya. Jadi dia tidak membutuhkan pertolongan yang apa namanya signifikan, pertolongan yang lain-lain, karena dia telah membangun hidupnya setiap hari di atas kebenaran firman Tuhan. Jadi poin yang bisa kita ambil, ya, yang menurut saya adalah mari sebagai orang yang percaya, ya, sebagai orang yang mengenal Tuhan, sebagai orang yang lebih dewasa rohaninya, kita tidak fokus mencari pertolongan Tuhan, tapi kita fokus membangun hidup kita untuk kita bisa hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kebenaran, sehingga itulah hasil dari pengenalan kita akan Tuhan, bahwa kita tahu untuk menolong kita, Tuhan itu jelas sudah terbukti, ya, dia pribadi yang kuat, dia pribadi yang bisa melakukan apa saja, sehingga kita tidak perlu fokus kepada pertolongannya, tapi mari kita fokus untuk hidup berkenan di hadapannya, untuk hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam membangun hidup kita di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya kira itu yang bisa saya sharingkan. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing pagi hari ini. Jadi tetap kembali di Hosea pasal 6 ini, Tuhan mengingatkan kita untuk kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan kita mengenal dengan usaha yang sungguh-sungguh. Untuk mengenal Tuhan itu bukan perkara yang asal-asalan, apalagi kalau membangun hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi, epigenosko, itu bukan hanya seperti apa yang dipikirkan oleh bangsa Israel. Yang penting, waktu mereka butuh, mereka datang, mau bawa persembahan, wah berarti Tuhan sudah harus dengerin mereka nih, karena mereka udah bawa persembahan. Karena seperti ayat yang tadi Pak Ramli juga baca ulang di dalam ayat yang ke-6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Tuhan itu lebih menginginkan kesetiaan kita, bukan apa yang dapat kita beri kepada Tuhan. Seakan-akan ingin melunakkan hati Tuhan, ingin menyuap Tuhan, sehingga kita merasa kita punya hak untuk menuntut Tuhan melakukan sesuatu kepada kita, karena kita pikir kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan itu pengen kesetiaan kita. Dan kesetiaan itu sesuatu yang konsisten, sesuatu yang tidak berubah-ubah. Dan kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi seperti Tuhan mengenal kita. Sehingga tadi Pak Ramli gambarkan, kaitkan dengan apa yang Yesus sampaikan di Injil Matius, bahwa orang yang mendengar firman Tuhan, terus karena dia mengerti, memahami lewat perenungan, dan dia melakukan firman Tuhan, maka dia seperti rumah yang dibangun di atas batu karang yang teguh, sehingga rumahnya kuat. Dan itulah mujizat dalam hidupnya. Dia mempunyai kekuatan menghadapi badai, menghadapi persoalan. Sehingga seperti bahasa Pak Rami tadi, dia nggak butuh pertolongan Tuhan. Bukan berarti, wah berarti sudah nggak butuh Tuhan. Bukan. Artinya contoh sederhana gini Bapak Ibu. Orang kalau sudah rajin kerja, dia nggak perlu teriak-teriak orang lain untuk memberi dia uang. Karena ketika dia bekerja, dia sudah menghasilkan uang banyak. Nah, beda dengan orang yang malas, yang nggak punya uang. Sehingga dia teriak terus, minta dikasih uang. Terus minta dikasih uang. Nah, gambarannya ya seperti yang Pak Randi bilang tadi. Orang kalau hidupnya dalam firman, dikit-dikit nggak perlu teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Enggak. Karena ketika dia melakukan firman, kan firman itu kekuatan Allah. Itulah pertolongan Allah dalam hidupnya. Kekuatan Allah yang berlimpah-limpah karena dia taat melakukan firman. Sehingga fokus hidupnya nggak dikit-dikit teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Atau seperti yang saya katakan tadi, seperti bangsa Israel.
yang tadi Pak Ramli juga katakan. Nanti kalau udah lagi diserang musuh dalam kesesakan, teriak Tuhan, kasih persembahan, kasih korban, supaya seakan-akan ketika dia memberi korban persembahan, dia berhak menuntut Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya. Sudah beda level. Dan saya berdoa, saya berharap level kekristenan kita ya level yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga dalam situasi kondisi ada badai, ada angin, ada banjir, kita bukan pribadi yang sibuk teriak-teriak minta tolong sama Tuhan, bukan berarti terus kita nggak perlu Tuhan, bukan. Tapi karena Tuhan sudah ada bersama dengan hidup kita, Tuhan ada dengan kekuatannya dalam hidup kita, yaitu ketika kita mengenal Tuhan, kita tetap tenang, kita tetap bisa hadapi segala sesuatu bersama Tuhan, dan hidup kita jadi kesaksian. Jadi mari firman Tuhan ingatkan kepada kita, jangan seperti bangsa Israel yang pertobatannya itu hanya memanipulasi Tuhan. Artinya apa? Ya ketika mengalami kesusahan, kesulitan hidup, dan mereka terpuruk karena mereka nggak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan sesuai firman, mereka berusaha menyuap Tuhan, dan ujungnya memaksa Tuhan untuk menolong mereka. Tapi ketika keadaan mereka sudah mulai baik lagi, ya mereka berbalik lagi. Sehingga tadi seperti yang Pak Ramli katakan, dari apa yang firman Tuhan katakan, ya kesetiaan mereka itu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, sebentar saja. Nah, tentu sekali lagi kita nggak boleh seperti itu, tapi yang Tuhan mau kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Dan salah satu usaha sungguh-sungguh Bapak Ibu ya apa yang Bapak Ibu sedang lakukan saat ini. Pagi-pagi jam 5 harusnya enak tidur, tapi Bapak Ibu bangun, mencari wajah Tuhan, menyembah, terus menerima firman, merenungkan firman. Dan itu akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga kalaupun dalam hidup ini, sepanjang hari ini, ada orang yang berusaha menyinggung kita, kita tetap kuat. Ketika ada persoalan, situasi yang Tuhan izinkan, keadaan yang secara umum disebut itu masalah, kita tetap bisa bertahan, kita bisa tetap bersyukur. Dan itulah mujizat terbesar yang kata Pak Ramli tadi katakan. Hidup seperti itulah hidup yang mengalami mujizat terbesar di dalam kekristenan. Karena sekali lagi, hari-hari ini saya sedang mengajar terus berulang-ulang bahwa kekristenan itu ya kehidupan. Yang namanya kehidupan itu ada pertumbuhan, karena pertumbuhan itu satu-satunya ciri khas adanya kehidupan. Dan terus bertumbuh, semakin mengenal, semakin kuat. Dan seperti semalam di pemberitaan beres saya katakan, kedewasaan itu tidak diukur oleh usia, tapi penerimaan akan tanggung jawab. Kedewasaan rohani kita, pengenalan kita, itu tidak diukur berapa lama kita jadi orang Kristen, tetapi berapa sungguh-sungguh usaha kita mengenal Tuhan. Sekali lagi ya, melalui 4M yang tadi Pak Ramli juga sudah ingatkan. Jadi mari Bapak Ibu, terus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan semakin dekat, semakin erat melalui 4M, yaitu saat teduh, menerima firman setiap hari, dan kita bersama-sama melakukannya lewat Koramdeo, terus merenungkannya siang dan malam. Artinya ya sepanjang hari ini apa yang kita terima hari ini, pagi ini, itu kita renungkan, iya ya, aku harus mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Karena semakin aku mengenal Tuhan, aku akan semakin percaya. Seperti kalau Bapak Ibu pasangan suami istri semakin mengenal, semakin percaya. Nggak ragu-ragu. Sehingga apapun keputusan yang diambil suami contoh, ya karena kita mengenal suami kita percaya, ya kita akan aman. Dia putuskan A, ya kita aman. Dia putuskan B, kita ikut. Karena mengenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Apalagi seperti Pak Ramli tadi katakan, kalau dari sisi Tuhan udahlah, nggak usah diragukan.
Udahlah pasti dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang mampu, dia Tuhan yang sanggup. Jadi mari Bapak Ibu terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan melalui 4M yang langkah awalnya setiap hari udah kita lakukan bersama-sama lewat Koram Deo, yaitu kita mencari wajah Tuhan, menyembah Tuhan, membangun hubungan yang intim, terus menerima firman, kita renungkan sama-sama melalui apa yang kita sharingkan, dan tentu sepanjang hari kita tetap renungkan, terus kita lakukan berulang-ulang sampai jadi gaya hidup dan menjadi kesaksian hidup ketika kita membagikan firman. Bukan saja secara tertulis, tapi melalui gaya hidup kita. Seperti rumah yang digambarkan oleh Pak Ramli tadi, rumah yang kuat sekalipun diterjang banjir. Bukankah hidup seperti itu akan jadi kesaksian bagi orang lain? Itulah membagikan firman. Ketika orang melihat, wow hebat ya kamu ya. Dalam kondisi seperti ini kamu tetap bisa bersyukur. Dalam kondisi seperti ini kamu tetap taat melakukan firman. Dalam keadaan seperti ini kamu tetap setia melayani Tuhan. Itulah kesaksian yang kita bagi. Itulah mujizat terbesar yang terus kita nikmati di dalam Tuhan. Karena kita mengenal Tuhan. Jadi mari sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mari sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal Tuhan. Oke, terima kasih Pak Ramli. Itu saja yang saya tambahkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan sesuatu. Ya, kalau tidak ada, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan, Bang Antonius. Nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Ya, mari kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini Engkau baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Bahkan kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Setiap kami yang di tempat ini Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kami tetap taat dan selalu melakukannya dalam keadaan apapun Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat eh, jemaat jemaat pelita community yang Tuhan percayakan juga dimanapun berada hari ini. Tuhan berkati sertai semuanya di cabang-cabang, sertai semua mereka Tuhan, buat juga setiap jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan dalam hari-hari ini di Pelita Community. Tuhan berkati juga Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan, Tuhan juga berkati hidup mereka ya Tuhan. Dan setiap juga yang mengambil tanggung jawab untuk mereka juga Tuhan Yesus memberitakan kebenaran firman-Mu, Tuhan juga yang memberkati. Bahkan Tuhan kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati sertai semuanya Tuhan. Buat setiap jajaran-jajaran yang Tuhan percayakan yang ada di pemerintahan kami Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan. Berkati bangsa kami ini Tuhan. Biar juga selalu ekonomi stabil semuanya ya Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa juga ada damai sejahtera terus juga Tuhan di kota yang kami ada ini juga Tuhan, yaitu di Provinsi Jambi. Tuhan berkati Provinsi Jambi ini Tuhan, berkati juga setiap pemimpin-pemimpinnya dan masyarakatnya Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak kami berdoa juga buat setiap jemaat-jemaat hari ini Tuhan, mungkin mereka mengalami ada sesuatu dalam keadaan mereka yang tidak baik hari-hari ini. Kami berdoa buat mereka, Tuhan mampukan mereka, biar mereka bisa melakukannya dan melewatinya dengan baik. Bahkan kami berdoa buat setiap jemaat-jemaat hari ini yang mungkin yang lagi sakit Tuhan, apapun segala penyakit mereka, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Bahkan kami berdoa juga Tuhan buat papanya Pak Heri, Engkong Wijaya Tuhan Yesus, Tuhan berkati sertai dia Tuhan Yesus. Tuhan yang bercampur tangan, biarlah segala apapun yang keadaan papanya Oh Heri Tuhan Yesus, Pak Heri Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Ada kekuatan juga buat setiap keluarganya, bahkan orang-orang di sekitar Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmah dan urapan bagi setiap mereka. Bahkan kami juga Tuhan, dapat henti-hentinya mendoakan Lause Dorcas, Tuhan juga yang
memampukan terus Tuhan Yesus, dan dalam hari-harinya terus Tuhan mampukan dia juga untuk bisa melewatinya semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu terjadi terus di dalam hidupnya ya Tuhan. Bapak, kami berdoa juga Tuhan Yesus buat pelita air hitam yang Tuhan percayakan hadir di eh, Sungai Gelam Tuhan Yesus di Kebun 9. Tuhan berkati terus juga kalau hari Minggu nanti di tanggal 20 Tuhan merayakan yang keempat tahun. Tuhan berkati semuanya Tuhan Yesus, bahkan biarlah semua jemaat juga tetap bertindak untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan hari ini juga kami serahkan hidup kami, buat setiap kami yang ada di tempat ini juga, bahkan keluarga-keluarga kami Tuhan dalam mengambil aktivitas dalam hari ini, Tuhan juga berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan kami pada pagi ini. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh bersama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan. Biar kami terus belajar dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Allah lebih lagi dalam hidup kami. Kami juga sudah menaikkan doa-doa syafaat kami percaya kami boleh menerima jawaban dari setiap doa-doa kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan akhirnya kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu, berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.